Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah usia, jatah umur dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu memanfaatkan setiap anugerah yang Allah berikan, tentu dalam rangka ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan kembali tafsir kita masuk di surat An-Nasr, di surat An-Nasr, atau kita sering sebut dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Sebelum kita mengkaji tafsirnya, mari kita sama-sama membacakan dulu surat An-Nasr dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Boleh dilihat mushaf cetaknya, mushaf di HP, atau saya yakin lihat wajah-wajah di sini, insya Allah hafal semuanya. Baik, boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Idza, apabila, jaa, datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia, orang-orang, yadkhuluna fi dinillah,
mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan juga mintalah ampunan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Surat An-Nasr ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Makkiyah, Madaniyah? Makkiyah. Kenapa? Pendek. Padahal surat An-Nasr ini bukan surat Makkiyah, tetapi surat Madaniyah. Ya. Sekali lagi, jangan melihat pendeknya. Maka surat An-Nasr, sekali lagi kata Ibnu Katsir, wahiyah Madaniyah, termasuk surat Madaniyah. Ulama tafsir semuanya sepakat ya, surat An-Nasr surat Madaniyah. Kenapa? Nanti ada ya, tersangkut paut. Kenapa nanti surat An-Nasr surat Madaniyah? Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Muslim dari Abdullah bin Utbah. Dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, Yabna Utbah, wahai anaknya Utbah, ata'allamu akhir surati minal Qur'ani nazalat. Wahai anaknya Utbah, apakah engkau tahu surat yang terakhir turun dari Al-Quran? Surat apa yang terakhir turun dalam Al-Quran? Maka kata Ibnu Utbah, Abdullah bin Utbah ini mengatakan, qultu na'am, ya, saya tahu surat yang terakhir dari Al-Quran, saya tahu. Surat apa? Kemudian menjawab beliau itu, Abdullah bin Utbah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, shadaqta, kamu benar. Maka kalau dilihat dari susunan surat yang turun terakhir secara lengkap, itu adalah surat An-Nasr, utuh 1 sampai 3. Ayat yang terakhir turun surat apa? Ayat yang terakhir turun surat Al-Baqarah ayat 281, ya, sebelum ayat yang panjang itu, yaitu ayat yang terakhir. Kalau surat yang turun secara utuh surat An-Nasr. Lebih rinci lagi, dalam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar, beliau menyatakan, unzilat hadhihi surah idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini, surat An-Nasr, turun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyami tasyriq. Surat ini turun di pertengahan hari-hari tasyriq. Fa'arafa annahu al-wada', maka Nabi tahu bahwasanya itu merupakan perpisahannya. Maka disebutnya hajinya haji wada, haji perpisahan. Kenapa? Karena setelah itu Nabi tidak melaksanakan ibadah haji lagi, keburu wafat. Kemudian Ibnu Katsir pun menukil riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas.
Lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Ketika setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi memanggil Fatimah, salah seorang istri Nabi yang juga merupakan salah seorang putri Nabi, mohon maaf, istri dari Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan ini sudah ada tanda-tanda, sudah ada tanda-tanda saya akan meninggal. Diberitahu itu bagaimana? Seorang anak mendengarkan bapaknya, ini mah sudah aja, sudah dekat, gimana Pak? Sedih. Apalagi ayah yang sangat dicintai. Coba tes Pak nanti ya, pulang. Coba pulang tes anak. Nah, kayaknya bapak bentar lagi meninggal. Gimana respon anak Pak? Nangis atau ketawa Pak? Bercanda. Ya ujung-ujungnya bercanda ya. Kalau bersyukur anak kita menangis gitu, merasa kehilangan, merasa kangen kepada kita sebagai orang tua. Ternyata ada anak kan itu. Nah sebentar lagi bapak meninggal, alhamdulillah kan itu. Astagfirullah itu kan gitu. Bahaya. Fabakat, maka Fatimah pun menangis. Diberikan kabar oleh Rasul bahwa sebentar lagi akan meninggal, ajal sudah dekat ini. Kemudian Fatimah pun tersenyum. Setelah menangis, kemudian tersenyum. Ada apa? Ternyata Rasulullah SAW bukan hanya memberitahu ajalnya, tetapi Rasulullah pun memberikan informasi tambahan kepada Fatimah, isbiri fa innaki awwalu ahli lihal qalbi. Sabarlah engkau wahai Fatimah, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali dari keluargaku yang menyusuku. Maka setelah Nabi meninggal, tak jauh selang lama Fatimah pun meninggal. Nah Fatimah senyum itu kenapa? Karena diberitahu ajalnya pun sudah dekat, senyum kan? Berarti apa? Sudah siap sehingga tersenyum. Kira-kira apa? Kita hari ini besok meninggal gitu, atau minggu depan meninggal, senyum atau ketawa Pak? Atau nangis? Fatimah tersenyum ketika tahu bahwa dirinya lah orang yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW di antara keluarga beliau. Senyum, sudah siap. Nah ini beberapa riwayat sebagai muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Termasuk Ibnu Katsir menukil riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menuturkan, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Ibnu Umar, kata Ibnu Abbas, Umar memasukkanku bersama para senior perang Badar. Berarti Umar ngajak Ibnu Abbas yang waktu itu usianya masih sangat muda Pak, masih sangat belia. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat lahir 2 tahun sebelum Rasul hijrah. Hijrah di Madinah berapa tahun Pak? Periode Madinah Nabi berapa tahun di Madinah? 10. Berapa? 10 tahun. Katakanlah 10. Kemudian tambah 2, 12. Abu Bakar berapa tahun menjabat khalifah? 2 tahun. Kemudian Umar berapa tahun tuh? Masih muda.
diajak oleh Umar bin Khattab untuk duduk bareng bermusyawarah bersama para senior perang Badar. Ini masih bahasa kita masih bocil kan gitu ya. Dengan senior ini masih anak muda nih. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsi, maka sebagian sahabat yang senior ini ada merasakan sesuatu dalam dirinya. Kenapa sih anak yang masih katakanlah masih dewasa gitu, belum cukup umur katakanlah gaul dengan kita yang senior kok dibawa-bawa? Sampai salah seorang mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithlu. Mengapa sih orang ini, pemuda ini masuk bersama kita, padahal kita pun punya anak-anak yang seumuran dengan dia. Kami punya anak-anak seumuran dengan Ibnu Abbas, dari bawa-bawa. Dibiarin aja di rumah. Kenapa engkau bawa ini Ibnu Abbas? Maka Umar pun menjawab, innahu mimman qad alimtum. Sesungguhnya dia, Ibnu Abbas ini termasuk orang yang sudah kalian kenal. Bukan hanya asal muda, bukan hanya asal muda, tetapi kalian tahu bagaimana kapasitas keilmuannya. Bahkan Ibnu Abbas mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Allahumma ya Allah, faqihu fiddin. Jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih dalam urusan agama. Maka Ibnu Abbas termasuk sahabat yang ahli di bidang fikih. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini at-ta'wil, tafsir. Maka Ibnu Abbas termasuk ahli tafsir. Sudah ahli fikih plus ahli tafsir. Dan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Ibnu Abbas menjadi sosok yang ahli fikih dan juga ahli tafsir. Dan itu diakui oleh para sahabat yang lain. Cuma masalah umur saja. Kapasitas keilmuan oke. Ini Ibnu Abbas ya, menjadi termasuk seorang pejabat. Kalau katakanlah waktu itu ya, kalau mungkin digambarkan dengan hari ini, Watimpresnya Umar itu ya. Watimpresnya Umar ya. Nah, itu luar biasa berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu di antara kunci keberhasilan Ibnu Abbas menjadi ahli fikih, menjadi ahli tafsir, selain daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan oleh Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab. Salah satu di antaranya apa? Lisanun Saul. Ibnu Abbas itu lisanun Saul, lisannya senang bertanya, senang nanya. Bahkan disebutkan satu masalah yang sama itu ditanyakan minimal kepada 30 orang sahabat. Ya, satu masalah yang sama ditanyakan kepada 30 orang sahabat. Kita nanya satu masalah cukup satu ustaz beres. Kalau menurut ustaz ini begini, ya udah begini. Itu Ibnu Abbas sampai satu masalah yang sama ditanyakan minimal itu 30 orang sahabat. Wa qalbun aqul, dan juga hati yang berpikir, itu bukan hanya asal nanya, dipikirin gitu.
Kenapa kok pendapatnya begini? Kenapa kok pendapatnya begitu? Dipikirin tuh. Itu Ibnu Abbas. Sampai Ibnu Abbas ketika mencari ilmu datang kepada seorang sahabat, datang siang hari, terik matahari, ya, panas, sahabatnya lagi tidur. Bagaimana Pak? Kalau kita buat begini, Ibnu Abbas tidak, selendangnya dibuka, gamparin, gitu. Duduk di tengah terik matahari, kan? Nungguin Pak, nungguin usannya, nungguin sahabat ini keluar. Kalau kita usannya nungguin, gimana? Gitu. Itu Ibnu Abbas tidak, Pak. Ngamperin apa tuh, selendangnya duduk di tengah terik matahari. Sahabatnya keluar kaget, ada Ibnu Abbas. Kenapa nggak ketok saja pintu? Enggak, takut mengganggu. Nungguin Pak. Luar biasa. Itu bagaimana Ibnu Abbas mencari ilmunya. Makanya pantas ilmunya itu banyak. Termasuk yang menarik ketika terjadi perselisihan yang sangat dahsyat dengan salah seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Ini khilafnya masalah faraid, masalah ilmu waris. Apa masalahnya? Ibnu Abbas berpendapat kalau ahli mayit, ahli waris yang ada hanya paman atau saudara si mayit dan juga bersama kakek si mayit. Jadi nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada anak dari sang mayit, yang hanya ada paman, bukan paman, itu berarti saudara si mayit dan juga kakek si mayit. Kebayang Pak? Nah, misalkan kita meninggal, ahli warisnya ada kakek, ada paman, nggak punya anak. Bagaimana pembagian warisnya? Bagaimana? Apakah paman dapat waris atau tidak? Kalau kasusnya begini, kita meninggal nih, punya harta, ada bapak kita, ada saudara kita. Saudara kita dapat waris nggak? Dapat. Saudara nggak dapat. Kenapa? Karena ada bapak. Bapak menghijab saudara. Ya, itu sepakat itu. Saudara-saudara kita ketika kita meninggal, ada saudara, ada bapak. Maka saudara-saudara kita gak berhak menerima waris. Yang berhak siapa? Bapak. Nah itu sepakat tuh, gak ada beda. Bedanya kalau kita meninggal, punya saudara, bapak sudah gak ada, kemudian ada kakek. Apakah kakek menghijab, menghalangi saudara atau tidak? Itu permasalahan di masalah waris. Ibnu Abbas menyatakan bahwa saudara-saudara ini tidak berhak menerima waris, terhijab oleh kakeknya. Sedangkan Zaid bin Thabit mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini berhak menerima waris. Beda kan Pak? Beda. Ibnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah kita masih diberikan jatah usia, jatah umur, dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu memanfaatkan setiap anugerah yang Allah berikan, tentu dalam rangka ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan kembali tafsir kita, masuk di surat An-Nasr, di surat An-Nasr, atau kita sering sebut dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Sebelum kita mengkaji tafsirnya, mari kita sama-sama membacakan dulu surat An-Nasr dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Boleh dilihat mushaf cetaknya, mushaf di HP, atau saya yakin lihat wajah-wajah di sini, insya Allah hafal semuanya. Baik, boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Idza, apabila, jaa, datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia, orang-orang, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfirhu, dan juga mintalah ampunan darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Surat An-Nasr ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Makkiyah, Madaniyah? Makkiyah. Kenapa? Pendek. Padahal surat An-Nasr ini bukan surat Makkiyah, tetapi surat Madaniyah. Ya. Sekali lagi, jangan melihat pendeknya.
Maka surat An-Nasr sekali lagi kata Ibnu Katsir wahiyah madaniyah, termasuk surat madaniyah. Ulama tafsir semuanya sepakat ya, surat An-Nasr surat madaniyah. Kenapa? Nanti ada ya, tersangkut paut. Kenapa nanti surat An-Nasr surat madaniyah? Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Muslim dari Abdullah bin Utbah. Dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, Yabna Utbah, wahai anaknya Utbah, ata'allamu akhir surati minal Qur'ani nazalat. Wahai anaknya Utbah, apakah engkau tahu surat yang terakhir turun dari Al-Quran? Surat apa yang terakhir turun dalam Al-Quran? Maka kata Ibnu Utbah, Abdullah bin Utbah ini mengatakan, qultu na'am, ya, saya tahu surat yang terakhir dari Al-Quran, saya tahu. Surat apa? Kemudian menjawab beliau itu Abdullah bin Utbah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, shadaqta, kamu benar. Maka kalau dilihat dari susunan surat yang turun terakhir secara lengkap, itu adalah surat An-Nasr utuh 1 sampai 3. Ayat yang terakhir turun surat apa? Ayat yang terakhir turun surat Al-Baqarah ayat 281 ya, sebelum ayat yang panjang itu, yaitu ayat yang terakhir. Kalau surat yang turun secara utuh surat An-Nasr. Lebih rinci lagi dalam riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar, beliau menyatakan unzilat hadhihi surah idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini, surat An-Nasr, turun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyami tasyriq. Surat ini turun di pertengahan hari-hari tasyriq. Fa'arafa annahu al-wada'. Maka Nabi tahu bahwasanya itu merupakan perpisahannya. Maka disebutnya hajinya haji wada, haji perpisahan. Kenapa? Karena setelah itu Nabi tidak melaksanakan ibadah haji lagi, keburu wafat. Kemudian Ibnu Katsir pun menukil riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Ketika setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi memanggil Fatimah, salah seorang istri Nabi yang juga merupakan salah seorang putri Nabi, mohon maaf ya, istri dari Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan ini ya, sudah ada tanda-tanda ya, sudah ada tanda-tanda saya akan meninggal. Diberitahu itu bagaimana? Seorang anak mendengarkan bapaknya ya, ini mah sudah aja, sudah dekat, gimana Pak? Sedih. Apalagi ayah yang sangat dicintai. Coba tes lah nanti ya, pulang. Coba pulang tes anak. Nah, kayaknya bapak bentar lagi meninggal.
Gimana respon anak Pak? Nangis atau ketawa Pak? Bercanda. Ya ujung-ujungnya bercanda ya. Kalau bersyukur anak kita menangis gitu. Merasa kehilangan, merasa kangen kepada kita sebagai orang tua. Ternyata ada anak kan itu. Nah sebentar lagi bapak meninggal, alhamdulillah kan itu. Astagfirullah itu kan gitu. Bahaya. Fabakat, maka Fatimah pun menangis. Diberikan kabar oleh Rasul bahwa sebentar lagi akan meninggal, ajal sudah dekat ini. Kemudian Fatimah pun tersenyum. Setelah menangis, kemudian tersenyum. Ada apa? Ternyata Rasulullah SAW bukan hanya memberitahu ajalnya, tetapi Rasulullah pun memberikan informasi tambahan kepada Fatimah, isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Sabarlah engkau wahai Fatimah, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali dari keluargaku yang menyusulku. Maka setelah Nabi meninggal, tak jauh selang lama Fatimah pun meninggal. Nah Fatimah senyum itu kenapa? Karena diberitahu ajalnya pun sudah dekat, senyum kan? Berarti apa? Sudah siap sehingga tersenyum. Kira-kira apa? Kita hari ini, besok meninggal gitu, atau minggu depan meninggal, senyum atau ketawa apa? Atau nangis? Fatimah tersenyum ketika tahu bahwa dirinya lah orang yang pertama kali menyusul Rasulullah SAW di antara keluarga beliau. Senyum, sudah siap. Nah ini beberapa riwayat sebagai muqaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Termasuk Ibnu Katsir menukil riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menuturkan, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Kata Ibnu kata Ibnu Abbas, Umar memasukkanku bersama para senior perang Badar. Berarti Umar ngajak Ibnu Abbas yang waktu itu usianya masih sangat muda Pak, masih sangat belia. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat lahir 2 tahun sebelum Rasul hijrah. Hijrah di Madinah berapa tahun Pak? Periode Madinah Nabi berapa tahun di Madinah? 10. Berapa? 10 tahun. Katakanlah 10. Kemudian tambah 2, 12. Abu Bakar berapa tahun menjabat khalifah? 2 tahun. Kemudian Umar berapa tahun tuh? Masih muda. Diajak oleh Umar bin Khattab untuk duduk bareng bermusyawarah bersama para senior perang Badar. Ini masih, bahasa kita masih bocil kan gitu ya, dengan senior kan gitu. Ini masih anak muda nih. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsi, maka sebagian sahabat yang senior ini ada merasakan sesuatu dalam dirinya. Kenapa sih anak yang masih katakanlah masih dewasa gitu, belum cukup umur katakanlah gaul dengan kita yang senior kok dibawa-bawa? Sampai salah seorang mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithlu. Mengapa sih orang ini, pemuda ini masuk bersama kita, padahal kita pun punya anak
anak yang seumuran dengan dia. Kami punya anak-anak seumuran dengan Ibnu Abbas, dari bawa-bawa. Dibiarin aja di rumah. Kenapa engkau bawa ini Ibnu Abbas? Maka Umar pun menjawab, innahu mimman qad alimtum. Sesungguhnya dia, Ibnu Abbas ini termasuk orang yang sudah kalian kenal. Bukan hanya asal muda, bukan hanya asal muda, tetapi kalian tahu bagaimana kapasitas keilmuannya. Bahkan Ibnu Abbas mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Allahumma ya Allah, faqihu fiddin. Jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih dalam urusan agama. Maka Ibnu Abbas termasuk sahabat yang ahli di bidang fikih. Wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini at-ta'wil, tafsir. Maka Ibnu Abbas termasuk ahli tafsir. Sudah ahli fikih plus ahli tafsir. Dan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Ibnu Abbas menjadi sosok yang ahli fikih dan juga ahli tafsir. Dan itu diakui oleh para sahabat yang lain. Cuma masalah umur saja. Kapasitas keilmuan oke. Ini Ibnu Abbas ya, menjadi seorang, termasuk seorang pejabat. Kalau katakanlah waktu itu ya, kalau mungkin digambarkan dengan hari ini, Watimpresnya Umar itu ya. Watimpresnya Umar ya. Nah, itu luar biasa berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu di antara kunci keberhasilan Ibnu Abbas menjadi ahli fikih, menjadi ahli tafsir, selain daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan oleh Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab. Salah satu di antaranya apa? Lisanun Saul. Ibnu Abbas itu lisanun Saul, lisannya senang bertanya, senang nanya. Bahkan disebutkan satu masalah yang sama itu ditanyakan minimal kepada 30 orang sahabat. Ya, satu masalah yang sama ditanyakan kepada 30 orang sahabat. Kita nanya satu masalah cukup satu ustadz beres. Kalau menurut ustadz ini begini, ya udah begini. Itu Ibnu Abbas sampai satu masalah yang sama ditanyakan minimal itu 30 orang sahabat. Wa qalbun aqul, dan juga hati yang berpikir, pikir itu bukan hanya asal nanya, dipikirin gitu. Kenapa kok pendapatnya begini? Kenapa kok pendapatnya begitu? Dipikirin tuh. Itu Ibnu Abbas. Sampai Ibnu Abbas ketika mencari ilmu datang kepada seorang sahabat, datang siang hari, terik matahari, ya, panas, sahabatnya lagi tidur. Bagaimana Pak? Kalau kita buat begini, Ibnu Abbas tidak, selendangnya dibuka, diamparin gitu. Duduk di tengah terik matahari kan. Nungguin Pak, nungguin ustadznya, nungguin sahabat ini keluar. Kalau kita ustadznya nungguin jemaahnya gitu. Itu Ibnu Abbas tidak Pak. Ngamperin apa tuh, selendangnya duduk di tengah terik matahari. Sahabatnya keluar kaget, ada Ibnu Abbas. Kenapa nggak ketok saja pintu? Enggak, takut mengganggu. Nungguin Pak. Luar
biasa. Itu bagaimana Ibnu Abbas mencari ilmunya. Makanya pantas ilmunya itu banyak. Termasuk yang menarik ketika terjadi perselisihan yang sangat dahsyat dengan salah seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Ini khilafnya masalah faraid, masalah ilmu waris. Apa masalahnya? Ibnu Abbas berpendapat kalau ahli mayit, ahli waris yang ada hanya paman atau saudara si mayit dan juga bersama kakek si mayit. Jadi nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada anak dari sang mayit, yang hanya ada paman, bukan paman, itu berarti saudara si mayit dan juga kakek si mayit. Kebayang Pak? Nah, misalkan kita meninggal, ahli warisnya ada kakek, ada paman, gak punya anak. Bagaimana pembagian warisnya? Bagaimana? Apakah paman dapat waris atau tidak? Kalau kasusnya begini, kita meninggal nih, punya harta, ada bapak kita, ada saudara kita. Saudara kita dapat waris gak? Dapat. Saudara? Gak dapat. Kenapa? Karena ada bapak. Bapak menghijab saudara. Ya, itu sepakat itu. Saudara-saudara kita ketika kita meninggal, ada saudara, ada bapak. Maka saudara-saudara kita gak berhak menerima waris. Yang berhak siapa? Bapak. Nah itu sepakat tuh, gak ada beda. Bedanya kalau kita meninggal, punya saudara, bapak sudah gak ada, kemudian ada kakek. Apakah kakek menghijab, menghalangi saudara atau tidak? Itu permasalahan di masalah waris. Ibnu Abbas menyatakan bahwa saudara-saudara ini tidak berhak menerima waris, terhijab oleh kakeknya. Sedangkan Zaid bin Thabit mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini berhak menerima waris. Beda kan Pak? Beda. Maka Ibnu Abbas langsung berlari megang tunggangannya supaya Zaid bin Thabit mudah untuk naik. Dituntun itu hewannya, seperti halnya Pak, gambaran pembantu kepada tuannya, menghormati luar biasa. Padahal sedang ribut gitu, sedang ramai masalah fikih terkait dengan waris, tetapi luar biasa gak ribut gitu. Datang pegang pelana hewan tunggangan Zaid bin Thabit naik, dituntun tuh. Zaid bin Thabit merasa gak enak kan gitu. Kenapa kau melakukan ini wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, umirna an nahtarima ulama ana. Kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami. Nah itu luar biasa tuh ya. Kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami walaupun berbeda pendapat. Setelah itu Zaid bin Thabit mengatakan kepada Ibnu Abbas ini, ulurkan tanganmu. Ya, nggak banyak tanya. Yang namanya disuruh kiai, ya udah langsung kan gitu. Disuruh oleh ustadznya, ya udah langsung ulurkan tangannya. Kemudian oleh Zaid bin Thabit disuntangannya. Suntangan. Kaget Ibnu Abbas, mengapa kau lakukan ini wahai Zaid bin Thabit? Maka kata Zaid, umirna an nahtarima ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintahkan untuk menghormati ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pelajaran penting tuh bagi kita ya. Perdebatan panjang, perdebatan tajam, perdebatan dahsyat dalam masalah fikih jangan sampai menghilangkan akhlak kita. Itu Ibnu Abbas ya, terkenal dengan ahli fikih, ahli tafsirnya.
yaumin fadakhalahu ma'ahum. Maka Umar bin Khattab memanggil para sahabat yang senior ini pada suatu hari dan juga memasukkan Ibnu Abbas, mengajak Ibnu Abbas untuk duduk bersama mereka, kumpul bareng. Fama ra'aitu annahu da'ani fihim yawma idin illa liyuriyahum. Maka kata Ibnu Abbas, aku berpendapat nih, ada feeling nih ya, bahwa Umar ngajak aku bersama mereka pada hari itu untuk apa? Untuk menunjukkan kepada mereka kemampuanku. Diteskan itu supaya yakin betul dengan kapasitas keilmuannya. Maka Umar mengatakan, ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan? Coba apa pendapat kalian berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan dan pertolongan Allah dan kemenangan itu datang. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Maka sebagian para sahabat kemudian menjawab, kami diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kami diperintahkan untuk beristighfar kepadanya, meminta ampunan kepadanya apabila kami ditolong dan juga kami diberikan kemenangan. Betul Pak tafsirannya? Betul? Ya, kalau melihat ayatnya kan perintahnya itu kan gitu. Perintahnya itu fasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Betul, ada kandungan perintah Allah di sana untuk bertasbih dan beristighfar apabila datang pertolongan dan juga kemenangan. Wasakata ba'duhum, sebagian yang lain terdiam, tidak menjawab. Bisa jadi jawabannya sama. Nah, kalau jawabannya sama, ya diam kan gitu. Satu bisa jadi jawabannya sama, satu lagi kalau diam gimana? Gak tahu gitu. Itulah simple, sederhana. Kalau ditanya diam berarti setuju dengan jawaban yang ada, atau bisa jadi nggak tahu mana. Pasal kata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian yang lain dia tidak mengatakan apapun. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Apakah demikian juga kamu menafsirkan ayat itu wahai Ibnu Abbas? Sama enggak tafsirannya? Fakultu, maka kata Ibnu Abbas, saya katakan la. Tidak, beda. Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nasr. Kemudian Umar melanjutkan, ma taqul, apa yang kamu katakan? Coba apa tafsiranmu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ini tafsiran Ibnu Abbas, bahwa itu menunjukkan ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti jatah usia Rasul sudah dekat dengan kematian. Allah memberitahu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tafsirannya lebih dalam lagi kan gitu. Karena nggak disebutin kan gitu kapan aja Rasul, tetapi Ibnu Abbas luar biasa menafsirkannya, bahwa ini menunjukkan ciri ajalnya Rasul sudah dekat. Fadzalika alamatu ajalika. Maka
surat An-Nasr itu menunjukkan ciri, ya, ciri ajalmu, ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Maka kalau ajal sudah dekat, bagaimana? Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Maka kalau lihat grafiknya, semakin orang itu semakin naik, dalam artian semakin dekat dengan ajalnya, berarti orang itu harus semakin taat, kan gitu. Semakin dekat dengan ajal berarti semakin taat. Nah itu bagusnya tuh grafik itu. Semakin dekat dengan ajal semakin taat. Jangan kebalik, semakin dekat dengan ajal semakin jauh dari ketaatan, semakin sering maksiat. Ini masalah. Dan Umar bin Khattab mengatakan, la a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini kecuali sama sesuai dengan apa yang kamu katakan, wahai Ibnu Abbas. Umar pun tahu bahwasanya surat An-Nasr ini turun menunjukkan ciri ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Ini bagaimana kedalaman tafsir, ilmu tafsir dari Ibnu Abbas. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu datang. Maka pertolongan itu dari siapa? Dari Allah. Maka al-fathu di sini ulama tafsir semua sepakat terkait dengan fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Maka penaklukan kota Makkah itu ada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah dan juga kemenangan itu dari Allah. Termasuk di kehidupan kita. Dulu kita lulus SD, SMP, SMA. Itu merupakan pertolongan dari Allah pada tingkatnya. Kalau nggak Allah tolong, ya nggak akan lulus kan kita. Kita tes masuk kerja, ngelamar kerja, berhasil, ya. Masuk kerja, itu adalah pertolongan dari Allah. Kesuksesan itu dari Allah. Maka kalau kita sadar bahwa setiap kemenangan yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita raih itu dari Allah, akan sombong nggak Pak? Akan sombong nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Yang ngerasa kita dibantu oleh Allah, ngerasa kita ditolong oleh Allah. Termasuk peristiwa Fathu Makkah, prosesnya sangat panjang dari sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan juga Rasul, harus diintimidasi, harus sampai diboikot, harus sampai diusir hijrah ke Madinah, ya. Yang pada akhirnya Allah berikan kemenangan, itu merupakan pertolongan dari Allah. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tabrani, mohon maaf ya, dari riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait dengan surat ini, Ja'al fathu wa nasrullah, kemenangan dan pertolongan Allah datang. Waja'a ahlul Yaman, kemudian datanglah orang-orang dari Yaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, wa ma ahlul Yaman, apa sih keutamaan ahlul Yaman? Penduduk Yaman itu apa keutamaannya? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qaumun
raqiqatun qulubuhum. Penduduk-penduduk Yaman, orang-orang Yaman ini hati mereka lembut. Hati mereka lembut. Layyinatun qulubuhum. Hatinya pun lunak. Dalam ayat yang lain, layyinatun tiba'uhum, tabiatnya lunak, gampang bergaul dan lain sebagainya. Al-imanu Yaman wal fiqhu Yaman. Ya, iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman. Ya, terkenal dengan kekuatan imannya, terkenal dengan fikihnya. Kalau diriwayatkan oleh At-Tabarani di kitab tafsirnya. Kemudian dalam riwayat Al-Tabrani juga dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan akhiru suratin nazalat minal Qur'ani jami'an, bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun secara lengkap dari Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Ini menunjukkan ketika Fathu Makkah. Ini mengingatkan kembali bahwa Fathu Makkah itu tiada lain tiada bukan karena pertolongan Allah. Bahkan ketika Fathu Makkah, Rasul pernah bersabda, la hijrata, tidak ada hijrah lagi. Dalam artian hijrah dari Makkah ke Madinah, cukup waktu itu saja. Maka setelah Fathu Makkah, gak ada lagi kejadian orang-orang Makkah diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga hijrah lagi ke Madinah. Sudah tidak ada lagi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyatun, akan tetapi yang ada hanyalah jihad, bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan juga di niat. Maka hijrah dalam artian pindah. Hijrah itu secara bahasa intiqalun min makanin ila makanin akhar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah secara bahasa. Bapak dari rumah ke masjid berpindah kan? Pindah. Hijrah bukan? Hijrah dari rumah ke masjid itu berpindah. Maka perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah itu sudah tidak ada lagi, kata Rasul, dan betul kan? Tidak ada intimidasi lagi kepada kaum muslimin yang mengharuskan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian hijrah juga dalam artian hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada ketaatan kepada Allah. Nah, itu hijrah. Sama Pak. Dulunya minumnya air putih, air putih yang memabukkan. Nah, sekarang air putih biasa. Hijrah bukan? Hijrah itu namanya Pak. Itu hijrah yang syar'i gitu. Seperti itu. Dulu uangnya dibuat untuk judi online. Marak tuh hari ini ya. Uangnya digunakan untuk judi online. Kemudian uang untuk judi online itu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang itu digunakan untuk infak sedekah. Itu pun sama hijrah secara syar'i. Berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, itu hijrah. Dulu gak pernah ngaji, sekarang rajin ngaji, itu namanya hijrah. Sekarang saya balik Pak. Dulu sering ngaji, sekarang gak ngaji-ngaji, hijrah bukan? Hijrah. Hijrah bukan Pak? Nah kalau ini bukan. Bedakan antara hijrah secara bahasa dengan syar'i. Kalau secara bahasa berpindah
Tapi secara syar'i tidak. Inti syar'i itu berpindahnya dari hal yang buruk kepada yang baik, itu hijrah. Kalau dari yang baik ke buruk tidak bisa dikatakan hijrah. Bisa dipahami Pak? Nah, bedakan mana makna lughawi, mana makna syar'i. Sama seperti halnya sabar. Sabar secara lughawi, sabar secara syar'i. Harus mampu membedakan mana ranah wilayahnya. Sabar secara bahasa Pak? Ya sabar. Sabar. Sabar secara bahasa adalah al-habsu, habsun nafsi, menahan diri. Itu secara bahasa, menahan diri Pak. Bapak nahan diri tadinya nggak tidur lagi, pulang ke rumah untuk ngaji Pak. Sabar tidak Pak? Sabar secara bahasa. Kita bahasa dulu nih. Sabar Pak? Sabar. Menahan diri untuk tidak tidur lagi, pulang ke rumah untuk ngaji, itu sabar. Secara bahasa. Oh, tidur di masjid. Saya balik nih pernyataannya. Bapak nahan diri Pak, gak ngaji, milih tidur lagi ke rumah. Sabar tidak? Secara bahasa, Bapak nahan diri untuk tidak ngaji, sabar tidak? Secara bahasa itu sabar Bang. Secara bahasa itu sabar. Tapi secara syar'i sabar tidak? Bukan. Yang dimaksud sabar secara syar'i, secara istilah adalah sabar, menahan diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar ini positif. Gak mungkin sabar ini negatif. Sama hijrah pun, hijrah ketika syar'i itu dengan konotasi positif. Nggak mungkin kan gitu. Dari yang baik kepada yang buruk dikatakan hijrah, tidak. Hijrah itu dari yang buruk ke yang baik. Tetapi jihad akan senantiasa ada, ya, dan juga niat. Niat untuk berbuat baik itu, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, itu harus senantiasa ada. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia, orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Kalau dulu Bang, awal-awal Islam hadir, yang datang, yang masuk Islam satu wanita, gak banyak Bang, satu, maka satu pun luar biasa bersyukur Bang. Maka ketika perang Khaybar kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib yang memimpin perang tersebut. Sebelum perang kan dakwah dulu, diajar dulu, untuk bersyahadat masuk Islam. Jikalau ada satu orang yang masuk Islam, itu lebih baik, kata Nabi, min humri na'am, daripada unta merah. Satu nih, satu masuk Islam, masuk ajaran kita, masuk Islam, itu lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah itu merupakan kendaraan mahal, kendaraan mewah pada waktu itu. Kalau hari ini apa Pak yang paling mahal? Apa? Ferrari. Ya Allah, luar biasa. Ada Pak di rumah Pak? Oh, kirain ada. Ada di rumah. Mudah-mudahan ada Pak ya. Itu lebih baik daripada mobil Ferrari itu. Satu orang saja yang masuk Islam. Kenapa? Luar biasa dulu susahnya. Nah, ketika Islam kemudian datang Fatu Makkah, orang-orang berbondong-bondong, sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir sampai asyratu alaf, sampai asyratu 10 alaf ribu, 10.000 orang berbondong-bondong masuk Islam. Luar biasa. Ya, dukhuluna fi dinillahi afwaja.
Senang Pak? Wah, senang, gembira gitu. Islam jaya, Islam banyak ya. Nah kemudian kalau melihat fenomena seperti itu, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu Allah Azza wa Jalla, wastaghfirhu, dan minta ampunan. Jangan sombong. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ibnu Katsir menukil riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan ruku dan juga sujudnya dengan bacaan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ketika ayat ini, surat ini tuh turun. Nah, doanya gantinya. Doa yang biasa Pak, yang pendek. Kalau ruku, subhana rabbiyal azim. Sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, ketika surat ini turun, Rasul memperbanyak doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam rangka apa? Ya ta'awwal Quran. Nabi mentakwilkan Al-Quran. Nabi menafsirkan Al-Quran dan mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintah Allah untuk banyak bertahmid dan juga minta ampunan. Banyak tuh dalam ruku dan juga sujud sama. Rukunya doa itu, sujudnya doa itu. Maka kalau lihat dari doa tersebut ya, maka semakin banyak, semakin usia kita bertambah, maka harus semakin banyak juga istighfar kita, tasbih kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jam 6 ya, terakhir. Kalau terakhir berarti mau beres ya. Baik, yang terakhir dari riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, beliau meriwayatkan Jabir pernah menangis. Jabir bin Abdullah menangis. Kenapa beliau menangis? Yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Sesungguhnya orang-orang dulu mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, berduyun-duyun mereka masuk Islam. Wa sayakhrujuna minhu afwaja. Dan mereka manusia nanti akan keluar dari Islam juga berbondong-bondong. Banyak yang keluar dari Islam, banyak yang murtad. Ini yang membuat Jabir bin Abdullah sedih. Maka ketika Rasul meninggal ya, terbukti banyak orang-orang yang murtad ya, sehingga harus diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan apa? Betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua dalam rangka terus meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, terutama meningkatkan kualitas tahmid kita
istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sekelam apapun kehidupan kita masa lampau, sebanyak apapun dosa kesalahan yang kita lakukan, yakin Allah Maha penerima taubat. Dengan catatan kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan kita berharap taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk.